Kalau sebelum memang saya masih ada egois bagaimana merekrut mereka-mereka. Tanpa ada ketenangan ya. Saya masih merasa egois, saya merasa punya semuanya. Tapi setelah saya masuk ini, saya benar-benar saya itu bukan siapa-siapa. Yang saya hadapin di depan saya cuman kematian. Sampai sekarang pun saya cuman, ya Allah, kematian itu ada di depan saya. Saya akan tinggalkan semua yang ada di sini. Lantas apa sih yang akan saya pertanggungjawabkan di depan, ya Allah? Jadi ajaran-ajarannya itu memang, ya Allah, begitu kentalnya, sampai ada amal jariyah, ada sampai doa orang tua, semuanya itu benar-benar melekat banget di hati saya, ya Allah. Walaupun banyak ada satu dua yang mungkin masih menyakiti kan dengan perbedaan aliran-aliran itu, tapi saya sudah masa bodoh. Terserah kamu mau ngomong apa, tapi yang jelas saya sekarang merasa damai aja. Jadi semua anak berkebutuhan khusus itu bisa terlayani secara tulus. Hubungin saya dengan nomor saya 085-6472-01639. Langsung konsultasi ke saya pribadi. Apalagi untuk saya utamakan untuk mereka-mereka yang sudah yatim piatu. Yayasan Anugerah Rumah Cinta. Para pejabat mungkin yang sangat punya sesuatu yang lebih, mungkin saya nitipkan anak-anak saya ke panjenengan semuanya, biar bagaimanapun anak-anak ini adalah anugerah yang harus kita layani. Semoga saja nanti ada saya masih berangan-angan, berandai-andai kepada Bapak Presiden yang mungkin bisa memberikan sejengkal tanah, memberikan sebuah istana buat anak-anak saya. Semoga bisa tergerak hatinya untuk saling bantulah. Anak-anak ini butuh kasih sayang. Dan untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, jangan minder, jangan takut, jangan malu. Justru anak-anak ini anak yang dikirim sama Allah untuk menguji kita. Anak-anak ini tidak punya dosa, dia lebih dekat sama Allah. Dan saya yakin suatu nanti anak-anak ini yang akan menggandeng kita ke surga. Itu bismillah, itu aja. Makanya orang menilai saya itu nakal karena setiap sore sampai malam saya melanglang buana ke anak-anak difabel itu. Jadi mereka kan tidak tahu. Mereka tidak tahu saya itu pergi kenapa. Yang mereka tahu saya pergi, masuk perempuan malam keluar. Tapi padahal di luar sana saya itu positif kan. Tapi dia kan nggak mau tahu. Nah terus makanya mereka jadi tidak menghargai saya. Jadi mereka semua tahu setelah saya anak-anak saya bawa ke sini dan sekarang panti ini menjadi sebuah panti untuk anak-anak, baru mereka tahu, oh ternyata Mbak Eko tuh seperti itu. Masya Allah. Ya, terus anak-anak ini agamanya itu waktu ngambil itu, waktu sekolah itu menerima semua agama? Kalau saya menerima semua anak, karena mereka difabel, kondisi intelijensi di bawah rata-rata, dia untuk toilet aja tidak paham. Apalagi kalau mereka sudah ditinggalkan keluarga. Kalau mereka sudah ditinggalkan keluarga, ya mengikuti saya, karena itu anak saya. Bagaimanapun caranya seperti itu. Jadi saya untuk menolong anak-anak, saya tidak pernah berpikir itu agamanya apa. Yang jelas karena anak butuh saya. Mereka butuh perlindungan agar bisa makan, tidak kehujanan dan tidak kepanasan seperti itu. Jadi ya sudah, tapi ya setiap mau makan kita doanya. Pokoknya mengikuti saya, bukan saya mendikte dia, tapi karena saya memang sudah dengan diri saya sendiri seperti itu. Karena pada hakikatnya Islam kan rahmatan lil alamin. Maksudnya agama Islam itu melindungi untuk semuanya, apapun agamanya. Jangankan orang, ya kan, rumput, apapun hewan itu pun harus. Ya Allah Pak, sangat luar biasa banget. Jadi tidak berpikir, sangat simple dan praktis dan pokoknya sangat luar biasa sekali ya. Kayaknya nikmat aja saya sama anak-anak itu kadang, ya Allah itu. Doa anak-anak itu sangat luar biasa. Kalau boleh tahu itu kurikulum di SLB ini apa aja, Bu? Kalau kurikulum kita sesuai dengan kurikulum pemerintah. Ada RPP, silabus semuanya. Tapi kalau dalam
memberikan pendidikannya, kita kalau sesuai kurikulum stres dong, Mbak. Betul. Ya sudah, Karena ini kurikulumnya SMP, kan? kurikulum bikin sendiri. Iya. Jadi menyesuaikan anak yang belum bisa toilet, kita ajarin toilet. Anak yang sudah agak bisa mengenal, kita ajari bagaimana budi pekerti, bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana mengenal orang tuanya sendiri, seperti itu. Berarti anak-anak yang di sini nggak semuanya ada orang tuanya ya? Ada yang dititipin begitu saja terus ditinggal gitu? Ada yatim piatu, ada anak yatim, ada duafa. Kemudian ada yang memang orang tuanya ada, tapi ditinggal begitu saja tanpa komitmen apapun. Ada yang sebagian kadang sebulan 2 bulan ngirim, tapi tidak pernah datang. Ada yang kadang setahun sekali datang, tinggal pulang lagi. Pokoknya di sini tuh komplit. Saya merasa jadi saya merasa sekarang rumah saya ini menjadikan istananya anak-anak. Saya gitu aja. Jadi saya kalau ditanya inilah istananya anak-anak. Terus kalau ditanya lah ibu sebagai apa, saya pembantunya, saya kayak gitu. Secara tidak langsung ibu membangun istana di dunia ini bersama anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yatim piatu, kaum duafa ya kan. Itu secara tidak langsung ibu sedang membangun istana di surga. Ya amin. Ya. Insya Allah dengan niat yang ikhlas tulus. Bismillah, Bismillah. Pokoknya doa anak-anak itu lucu. Kadang cuma Bu Eko, kalau berdoa Bu Eko cantik, Bu Eko ayu, jajane akeh. Mungkin kita nggak paham kan jajane akeh seperti apa. Setelah saya cerna, oh mungkin ibu punya uang buat makan dia, jadi jajane akeh. Itu setiap doa cuman itu loh, Pak. Kalau ada yang sedikit 1-2 sudah hafal surat-surat pendek kayak gitu. Tapi setiap doa cuman habis sholat, berdoa. Bu Eko cantik, Bu Eko ayu. Itulah. Kadang kalau saya ngobrol besok kalau ke surga ibu diajak ya, iya gitu aja. Tanpa amarah, tanpa apapun, sangat luar biasa itu. Insya Allah. Selama ibu masuk Islam 2010 ya, berarti sekarang sudah berjalan 12 tahun. 12 tahun. Mungkin ibu kan sudah merasakan walaupun di mungkin seperempat perjalanan itu ada ujian yang mungkin sangat berat itu ya. Bisa nggak sih istilahnya apa sih yang tertanam di hati sebelum dan sesudah masuk Islam? Kalau sebelum memang saya masih ada egois bagaimana merekrut mereka-mereka. Tanpa ada ketenangan ya. Saya masih merasa egois, saya merasa punya semuanya. Tapi setelah saya masuk ini, saya benar-benar, saya itu bukan siapa-siapa. Yang saya hadapin di depan saya cuman kematian. Sampai sekarang pun saya cuman, ya Allah, kematian itu ada di depan saya. Saya akan tinggalkan semua yang ada di sini. Lantas apa sih yang akan saya pertanggungjawabkan di depan, ya Allah. Jadi ajaran-ajarannya itu memang ya Allah begitu kentalnya, sampai ada amal jariyah, ada sampai doa orang tua, semuanya itu benar-benar melekat banget di hati saya, ya Allah. Walaupun banyak ada 1-2 yang mungkin masih menyakiti kan dengan perbedaan aliran-aliran itu, tapi saya sudah masa bodoh. Terserah kamu mau ngomong apa, tapi yang jelas saya sekarang merasa damai aja. Itu tapi kayak ada, ya Allah, saya berdoa kayaknya pas hening-heningnya itu kayak ngerasa banget di sini tuh, ya Allah gitu. Terus saat saya terpuruk itu benar-benar diberi jalan sama Allah, sesuatu yang datang tanpa kita pikirkan, seperti itu. Ya Allah, sangat luar biasa banget pokoknya. Islam kan mengatur semuanya. Iya, sudah mengatur semuanya. Tidur sampai sangat tidur luar lagi. biasa sekali ya. Jadi kadang saya kayak pengen apa itu kayak udah diwujudin sama Allah, seperti itu. Dan saya kalau sekarang berdoa sama anak-anak, ya Allah, bangunkan istana buat anak-anak saya. Ya udah itu aja, karena anak-anak saya dan itu butuh banget kan, gitu aja. Jadi tapi saya udah nggak merasa memiliki semuanya. Saya udah nggak merasa. Jadi saya sudah sekarang udah apa arti keglamoran, apa arti kemewahan, udah saya nggak mikir. Ngapain sih? Ya udah jalanin aja, waktu kerja, waktu cari nafkah, waktu gula mentah anak-anak, merawat. Jadi tanpa harus berpikir itu anak siapa, itu agamamu apa, ya udah ngerawat anak-anak seperti itu. Masya Allah. Walaupun agamanya non Islam itu tetap
pahala buat tetap, ibu. Karena memang tadi rahmatan lil Iya. alamin. Terus sepanjang ibu masuk Islam, tentunya kan tadi sudah diceritakan bahwa sepanjang ibu memeluk Islam itu banyak ujian-ujian yang luar biasa berat ya. Tentunya seperti kalau grafik itu ada grafik yang tertinggi, itu ujian terberatnya apa Ibu? Yang paling puncaknya itu? Ujian terberatnya yaitu tadi saya goncangan orang-orang yang belum memahami saya, karena mereka beranggapan saya masuk Islam cuma untuk status. Kan mereka tidak tahu, karena mereka ada yang beranggapan, kenapa sih kamu sudah masuk Islam kok masih melayani anak-anak non muslim. Saya seperti itu juga. Terus bahkan ada juga yang mencemooh saya seperti itu. Tapi dengan ketenangan, dengan semuanya, akhirnya Allah itu justru memberikan saya sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa merasakan. Tidak bisa merasakan, sama sekali tidak bisa merasakan. Jadi saya sesuatu yang sampai sekarang saya itu tercengah-cengah. Saat itu saya kedatangan dari Net TV. Begitu datang saya cuma ditanya, Bu Eko nggak gencar-gencarnya banyak umroh? Bu Eko nggak pengen umroh? Saya cuma menjawab sekali. Tiap hari kan saya sudah umroh sama anak-anak. Bu, maksudnya ke Makkah. Uang dari mana? Saya nggak punya uang sama sekali. Anak saya butuh makan. Akhirnya ya Allah, saya cuma minta sama Allah, ya Allah saya cuma minta waktu itu. Ya Allah, apakah saya dulu pernah mimpi naik haji, mimpi ke Makkah itu benar terwujud. Akhirnya saya diwujudkan, saya bisa umroh gratis. Masya Allah. Subhanallah, saya di sana dilayani, bahkan saya bisa meraba, bahkan saya bisa mencium Hajar Aswad, semuanya. Saya itu sampai jamaah itu tanya, apa kamu ketempelan tuh gitu? Karena apapun di situ saya disediain, dari makan, dari minum. Bahkan saya yang biasa di rumah ini mijet anak-anak secara gratis, di sana itu ditengkiweng orang, dipijit sampai seenaknya, nggak mau dibayar juga. Dan saya mendapatkan itu, bahkan saya sampai memegang ring-ringnya itu. Sangat luar biasa. Ya Allah, sampai saya itu, aku kemarin itu beneran apa enggak sih? Dan saya itu bener-bener, jadi begitu saya nggak merasa dienet-enet, nggak merasa sama sekali. Tuh, jadi begitu cetak saya tawaf itu terus dosa. Ya Allah, kok seperti ada laki-laki. Jadi diberi saya di situ sampai fotonya tuh sampai, ya Allah, sampai saya tuh, dan saya di sana enggak bawa uang apapun, tapi saya banyak sekali orang yang belikan kurma, belikan masih uang, masih perhiasan. Bener, itu sampai sekarang pun karena saya sudah nggak mikir perhiasan, ya nggak tak pakai. Ini aja karena anak saya gaji pertama kali ini bikin risih ini. Ini sih mau tak lepas ini yang beliin anak, kalau tak pakai ibu cuman gini-gini Mbak. Itulah Pak, jadi saya itu benar-benar ya Allah, kadang saya masih bermimpi kemarin tuh gini, ibu nggak pengenin, ya pengenlah tapi uang untuk anak-anak aja, siapa tahu ada yang ngumrohin lagi, ibu anak saya gitu. Siapa tahu kan, nggak ngerti. Bener-bener saya di situ, saya nggak ada ngena lelah, nggak ngena capek, bener. Terus saya itu malam, saya cuman bilang sama Mas yang wartawannya, Mas katanya di sini jarang hujan, ngerasain hujan. Di situ saya hujan, wah, ngerasain bener ya Allah Gusti, ya Allah bener-bener. Dan di situ saat itu saya diuji sama Allah di saat di Mekah itu, karena saya banyak melihat banyaknya perhiasan tercecer, tapi itu bukan milik saya nggak mau ngambil. Itu bukan milik saya. Itu berarti kan ujian buat saya nggak mau, itu bukan hak saya, seperti itu. Jadi saya berarti kan mimpi saya itu udah benar-benar diwujudkan sama Allah. Jadi saya itu kesana gratis, ya Allah Gusti, ya Allah, itulah. Jadi terus mereka baru benar-benar, berarti Mbak Eko benar-benar sudah di situ. Kalau dulu hanya mimpi. Itu pun saat ibu masih berontak. Mimpi, benar-benar mimpi itu. Tapi waktu itu benar-benar nyata. Jadi saya tuh heran, ini Ka'bah bisa keliling dan saya bisa mencium sini setiap, tanpa saya didesak. Luar biasa. Itu tahun berapa itu? 2017. 2017 ya. Bismillah. 5 tahun yang lalu ya. Ya Allah, gitu sama ya Allah. Jadi, saya itu jadi ya udah
disediain banget. Jadi saya cuman, Bu Eko saya mau betulan, enggak aku tuh kayaknya mau beneran diumrohin tuh, ini sudah siap-siap. Baju itu pada ngasih semua, dan yang nyiapin masuk ke koper anak-anak, itu bisa dilihat pas di situ, anak-anak loh. Saya nggak tahu itu apa, jadi disediain bener-bener koper apapun. Ya Allah, anak-anak itu memang sangat luar biasa. Dan saya di sana itu ketemu anak berkebutuhan khusus. Biasa di sini saya ngelayanin, di sana anak berkebutuhan khusus ngelayanin saya. Jadi tahu-tahu saya di luar ambilin apel. Hah, iya, Luar anak ini biasa tuh ya. lucu kan? Ini anak berkebutuhan khusus ada di sini. Itulah, jadi ya Allah, ternyata subhanallah banget, saya tuh sangat-sangat, ya Allah, nggak bisa saya omongin lah sampai sekarang seperti itu. Jadi kadang ya kalau ditanya-tanya, nggak pengen umrah lagi Mbak, ini Mbak, ya kadang ditawar-tawarin, lah uang segitu buat umrah, mendingan buat makan anakku kan butuh makan, butuh hidup. Saya kan gitu. Akhirnya ya siapa tahu besok ada yang gratis mau umrah bareng sama aku. Wah, ketawa-ketawa. Tapi Allah itu kan maha segalanya, bisa merubah semuanya. Betul. Ya Allah, ya. Dengan kun fayakun, apapun Allah ketika berkehendak maka terjadi. Iya, terjadilah. Dan ya Allah, bismillah, saya sekarang syukur banget. Ya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. sangat luar biasa. Kalau untuk anak-anak asuh ini, untuk anggarannya itu dari mana, Bu? Anak-anak ini. Iya, untuk kebutuhan Kebutuhan mereka. awalnya ya saya ternak, saya apapun. Saya sampai saya tuh benar-benar terpuruk itu 2015. Hampir saya mikir ini anak mau tak larikan kemana, mau tak kasihkan ke siapa, bingung. Tapi akhirnya kuasa Allah mengirim NDF Noya ke sini, saya dibantu 150, terus akhirnya terkenal, dan sekarang ada yang datang ke sini, kadang ngasih makan, ngasih beras, kadang ngasih mie, ngasih minyak sembako lah, kadang juga ada yang ngasih uang seperti itu. Tapi untuk anak-anak yang di sini memang tidak ada pungutan biaya dalam sekecil apapun, semua berdasarkan keikhlasan. Jadi kalau sudah mereka menitipkan anak, enggak, oh sudah saya niatin ya sudah. Jadi saya juga nggak boleh ngeresulo kan. Iya, betul. Seperti itu. Ini kan sekolah SLB. Iya. Tapi sekolah luar biasa ini kayaknya beda ya dengan Beda. SLB yang lainnya. Ini kayaknya sekolah luar biasa lagi. Dan Iya, sangat luar biasa Iya. lagi ya. karena di belakang itu juga ada ibu yang Iya. mungkin luar biasa juga. Masya Allah. Amin, amin ya. Apa sih cita ibu untuk anak-anak asuh ini ke depannya? Ke depan saya masih bercita-cita bagaimana, kan ini kecil sekali, rumah ini kecil sekali, karena anak juga semakin dewasa, mereka tanda kutip antara laki dan perempuan ibaratnya masih jadi satu kan, itu kita juga berpikir ke depan. Saya masih berharap bagaimana anak saya mendapatkan sebuah istana yang benar-benar istana buat anak-anak saya. Amin. Bisa terpisah antara laki dan perempuan, dan bisa ada selama ini kita tempat bermain, ya tempat belajar, ya tempat makan, jadi satu. Jadi saya pengen sekali anak-anak ini mendapatkan fasilitas sesuai dengan apa yang menjadikan haknya, seperti itu. Ke depan saya cuma berandai-andai seperti itu, bercita-cita seperti itu. Bismillah, nanti Allah yang akan memberikan. Amin, amin. Bismillah. Ya, seperti semoga itu. adalah kedepannya ada orang yang Ada terketuk hatinya, tersentuh hatinya untuk anak-anak saya. Iya, betul. Masya Allah. Terus untuk ibu sendiri apa cita-citanya? Khusus ibu? Khusus saya pengen ke surga aja lah. Masya Allah. Saya nggak punya berpikiran lain. Husnul khotimah. Iya, Ibu. pengen saya, karena saya hidup, saya cuman berpikir bagaimana hidup saya ini, saya pengen berada di tengah-tengah mereka yang sedang terpuruk. Saya harus membantu, dan saya saat ini saya cuman berpikir hidup cuman sesaat, semua akan kita tinggalkan. Lantas apa sih persiapan untuk menghadap Allah? Iya. Rasanya saya belum bisa apa-apa loh. Kalau mendadak saya diminta sama Allah, saya itu belum bisa berbuat apapun selama ini. Pertanggungjawaban saya apa? Jadi saya cuman berpikir, ya Allah, bagaimana saya nanti, takut saya bisa menghadap Allah itu benar-benar diterima sama Allah, ditempatkan yang indah
Amin. bersama Allah. Amin. Dan insya Allah anak-anak inilah yang akan membawa saya ke surga. Amin. Bismillah. Amin. Ya Allah. Seperti itu. Nah, untuk setiap manusia itu pasti diuji ya. Pasti setiap orang itu ada dalam hidupnya pasti diuji, ya kan? Termasuk saya. Tapi ujian saya mungkin tidak seberat apa yang diceritakan Ibu, sungguh luar biasa ujiannya. Nah, apa sih yang membuat Ibu itu kuat? Ya, yang membuat saya kuat, saya pasrah sama Allah. Masya Allah menguji saya seperti ini karena Allah percaya saya bisa. Masya Allah. Saya kuat dan saya berprinsip, saya dengan diberi 3 anak saya dengan kondisi seperti ini, saya seorang ibu, saya harus bisa membuktikan kalau saya ibu yang hebat. Saya tidak mau darah anak saya ada sesuatu yang kotor. Masya Allah. Jadi saya tetap berjuang bagaimana berjuang dan selalu berjuang membuktikan pada semuanya kalau saya adalah ibu yang sangat luar biasa buat anak-anak saya. Masya Allah. Seperti itu. Ada nggak sih sepanjang pelajaran ini di sekolah SLB ini sesekali ada guru agama dari luar? Apanya? Guru agama sesekali masuk sini untuk ada guru agamanya ada. Jadi ya kalau mengajar di SLB kan ya jadi guru agama, ya jadi guru bina diri, ya jadi guru pelajaran, ya jadi semuanya. Multifungsi. Harus. Jadi kalau saya itu ya ngajarin nyanyi, ya ngajarin nari. Anak-anak saya ada yang sudah jadi penari. Saya harus bisa nari, saya harus bisa nyanyi, saya harus bisa jadi guru agama, saya harus jadi bisa segala. Jadi orang tua. Iya, ya orang tua yang harus, ya jadi bapak yang harus bertanggung jawab bagaimana mendidik anak-anak untuk hal yang positif. Punya unggah-ungguh lah istilahnya seperti itu. Mungkin ada saran untuk sahabat Mola TV, pemirsa sahabat Mola TV, bagi mereka yang sebenarnya pengen masuk Islam, tapi dia ragu karena mungkin banyak tantangan dari keluarga, mungkin takut atau gimana ya. Itu solusinya seperti apa? Untuk para teman-teman yang mungkin masih ragu dengan agama kamu, carilah sesuatu sesuai hati nurani kamu sendiri. Jadi tetaplah kekeh dengan pendirian kamu. Kalau kamu ingin mencari surga itu nggak segampang yang kita kira. Jadi carilah surga yang benar-benar sudah menanti di depan kita. Jadi jangan merasa dan jangan mudah dipengaruhi dengan embel-embel, terlebih dengan materi. Betul. Jadi seperti itu. Kalau orang hidup tanpa cobaan itu rasanya hampa. Iya. Kalau Allah sudah menguji hampir setiap hari kita diuji, berarti Allah itu sangat sayang sama kita. Bersyukur sekali kalau kita diuji sama Allah. Jadi jangan merasa sakit. Dengan kita diberi sakit kan berarti kita menyebut nama Allah, ya Allah sembuhkan saya ya Allah. Coba kita diberi keglamoran terus, lupa kan seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya tetaplah kekeh hati, jangan kecil hati, tetap semangat, buktikan kita bisa seperti itu. Masya Allah. Terus buat ini saran untuk teman-teman yang sudah muslim, untuk pemirsa yang sudah muslim itu hendaknya seperti apa? Untuk teman-teman yang sudah muslim, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan kejujuranmu, tingkatkan semuanya hal yang positif, karena kita nanti akan bertanggung jawab di depan Allah seperti itu. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak atas sudah mau berbagi kepada kami, termasuk kepada pemirsa sahabat Mola TV. Semoga ini menginspirasi buat kita semuanya dan menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Amin, amin. Baik, terima kasih kepada pemirsa sahabat Mola TV yang sudah setia menemani perbincangan kami pada kesempatan kali ini dengan Ibu Eko yang sangat luar biasa, yang sepanjang kisahnya itu sangat menginspirasi dan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk lingkungan, untuk semuanya, dengan menonton kisah perjalanan
para mualaf yang sudah ditayangkan setiap kali di Mualaf TV. Semoga ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita semuanya. Begitu saja, terima kasih. Dan saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan. Karena itu saya sebagai manusia biasa tentu tak luput dari khilaf dan salah. Dan apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Insyaallah.